Hello, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menemani kalian belajar recount text kelas 8 SMP atau MTS semester genap. Tentu saja masih di Hani Saja Official. Sebelumnya, before we start our English lesson, please say Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ya Allah, give me more knowledge and understanding. Rabbi zidni ilma. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang recount text dan genre strukturnya. Simak baik-baik, jangan di-skip ya. Pernahkah kalian memiliki pengalaman yang menarik dan menceritakannya kembali ke teman-teman kalian? Pasti punya ya. Nah, situasi tersebut dalam bahasa Inggris memiliki nama genre text sendiri, yaitu recount text. Apa sih definisi dari recount text yang sebenarnya? Ayo disimak baik-baik. Lalu bagaimana tata bahasa atau genre struktur dalam recount text? Juga apa ciri-ciri recount text? Apakah pakai simple present, simple past? Nah, menurut kamus, kata recount memiliki arti menceritakan. Jadi, recount text dapat diartikan sebagai teks yang menceritakan. Wah, menceritakan apa ini? Maka, recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Tujuan dari recount text adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Itu adalah tujuannya. Kemudian, macam-macam recount text itu ada 4. Apa saja? Yang pertama, personal recount. Yang kedua, factual recount, imaginative, dan yang terakhir, historical recount. Itu adalah macam-macam dari recount text. Pertama, namanya personal recount. Personal recount adalah recount text yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, misalnya saat liburan. Yang kedua, factual recount. Nah, ini definisi dari factual recount adalah recount text yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian. Itu pengertian dari factual recount. Yang ketiga, ada imaginative. Nah, definisi dari imajinatif adalah jenis recount text yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif, lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Dan yang terakhir ada historical recount. Nah, sesuai dengan namanya, historical recount membahas tentang sejarah, baik tempat bersejarah maupun benda bersejarah, seperti contoh Candi Borobudur. Kemudian, generic struktur dari recount text atau struktur kebahasan dari recount text ini terbagi ke dalam 3 susunan, yaitu orientation, events, kemudian reorientation. Ya, hanya 3 saja.
Yang pertama, orientation. Biasanya ada di awal paragraf. Bagian orientation merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita. Kemudian apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadinya peristiwa itu biasanya ada di orientation. Yang kedua, events. Bagian event merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini, kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Bisa ada 1, 2, atau bahkan 3 event. Kemudian yang ketiga, reorientation. Ini biasanya penutup ya. Bagian reorientation berisi kesimpulan dari isi cerita atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita. Reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup dari cerita. Ciri-ciri recount text. Nah, perhatikan. Yang pertama, menggunakan kalimat past tense. Contohnya, I spent my summer in Yogyakarta and I was very happy. Itu pakai verb 2 ya. Yang kedua, menggunakan action verb. Nah, menggunakan kata kerja. Yang ketiga, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Contohnya last month, in Malang, lately, and the other. Yang keempat, menggunakan conjunction dan time connectives untuk mengurutkan peristiwa atau kejadiannya. Contoh and, or, after, that, dan lain-lain. Ini adalah contoh recount text ya. Pengalaman pribadi ya ini. My holiday with my family at Pangandaran Beach. Yang pertama, ini bagian orientation-nya. Di awal paragrafnya, di situ kan ada siapa yang berlibur, tempatnya di mana, kejadiannya kapan, lengkap di situ. Yang berikutnya, ini ada event. Apa saja yang terjadi? Ini adalah cerita intinya. Nah, ini apa saja yang dialami oleh penulis. Events itu bisa 1 atau lebih dari 1. Ini menceritakan liburan dengan keluarga di pantai Pangandaran. Yang terakhir, nah ini, before we went home, I look for some beautiful souvenir. Ini adalah penutupnya ya, yang dinamakan reorientation. Perhatikan struktur kalimatnya, di situ menggunakan simple past semuanya. Masih banyak contoh-contoh lain tentang recount text yang bisa dibaca di buku siswa bahasa Inggris kelas 8 atau bisa juga browsing melalui internet agar lebih mengerti dan bisa membuat recount text sendiri. Sekian dari saya. That's all for our learning today. Please say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praise to be Allah, the cherisher and sustainer of the words. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next learning. Bye.